penatausahaan. Kaget aku. Lagu serius-serius kok ngerti suara. Jadi hilang. Penatausahaan BUMN ini penting ya. Karena dengan penatausahaan BUMN ini akan menjadi dasar menyusun laporan keuangan pemerintah. Salah satunya adalah dari penatausahaan BUMN. Karena di dalam neraca, saudara paham, ada item aset di sana. Ya. Khususnya di sini aset yang berupa barang milik negara. Neraca tersebut tentu data-datanya berasal dari salah satunya yang asetnya adalah dari proses penatausahaan barang milik negara. Kalau penatausahaan ini berjalan dengan baik, maka informasi yang diberikan atau didapatkan di neraca akan menjadi informasi yang valid. Tetapi kalau proses penatausahaan ini enggak beres, neracanya sih terbentuk juga, gitu ya. Neracanya tersusun juga, tetapi kualitasnya yang rendah. Ketika kualitasnya rendah, maka sangat rentan dengan terjadinya temuan-temuan ketika dilakukan audit. Dilakukan audit oleh BPK. Kan neraca itu kan salah satu komponen dari 7 komponen laporan keuangan pemerintah pusat, ya kan? Salah satunya adalah neraca. Akhirnya teman-teman terbukti bahwa di dalam LHP atas LKPP masih ada catatan-catatan terkait dengan penatausahaan barang milik negara. Misalnya ada aset yang tidak ada namun masih tertuang, tercantum di dalam daftar barang. Ada juga aset yang ada secara fisik tetapi di catatan tidak ada. Kemudian nilai aset juga demikian. Nilai aset di neraca ditulis kecil, ketika dicek di lapangan seharusnya ini nilainya bisa disesuaikan sehingga menjadi lebih besar. Atau sebaliknya. Kondisi barang. Kalau proses inventarisasi tidak berlaku atau tidak berlangsung dengan baik, bisa mempengaruhi kualitas daripada kondisi barang. Ketika dicek kondisinya bagus. Tapi ketika dicatat kondisinya tidak bagus. Ya ini kesalahan-kesalahan. Seperti itu dimungkinkan ya sehingga terjadi temuan-temuan. BPK sampai jelimet seperti itu, Pak? Ya enggak lah. BPK tentu menggunakan teknik sampling, ya kan? Teknik sampling di dalam melakukan audit. Enggak mungkin, ya enggak mungkin BPK akan bisa melakukan audit untuk seluruh transaksi, seluruh konten dari masing-masing satker. Apalagi satker kementerian lembaga aja berat. Kementerian lembaga di Indonesia jumlahnya berapa, teman-teman? Halo. Halo guys. Kan saudara calon
yang akan menempati kementerian-kementerian tersebut. Kira-kira berapa jumlah kementerian lembaga di Indonesia? Halo. Terus 34 ya, Pak? 34. Tuh, 34 kementerian. Saya bilang kementerian aja dulu ya. Karena kalau bicara lembaga lebih banyak. Ya, ada lembaga negara, terus kemudian ada lembaga non departemen. Ada. Kalau yang departemen, maksudnya yang kementerian itu tadi ada 34, itu 4 Menko, ya. 4 Menko, 1 menteri atau masing-masing punya menteri? 4 Menko. Kan ini lagi jadi guyonan dengan ya. Menteri koordinator di Indonesia itu ada 4, tetapi menterinya cuma 1. Ya. Kemarin ada partai baru ya, partai apa boleh ngarani? Partai Umat atau partai apa ya? Ya, Pak, Partai Umat. Punyanya Pak Amin Rais itu Partai Umat ya. Partai baru langsung mengkritik partai yang berkuasa. Kira-kira iya masa depannya. Ya seru aja sih gitu. Lah anu ya Pak, kalau nggak saya kritik loh, partai-partai yang lama itu nggak berani ngeritik ya Pak. Ya akhirnya partai baru lah, baru muncul berani mengkritik. Ini juga strategi, ya. Ini juga strategi. Barangkali masyarakat akan memberikan apresiasi, ya. Ini belum ikut pemilu aja sudah berani mengkritik, apalagi nanti ikut pemilu, nah, gitu kan. Atau sebaliknya, ini kan mengkritik gara-gara belum pernah ikut pemilu. Nanti coba kalau sudah ikut pemilu, sudah ada menterinya, wah diem. Ya, apa salah Pak? Partai yang berkuasa membungkam partai lain, ya nggak salah, ya. Karena apa? Ya memang tujuan partai kan menguasai, memberikan pengaruh supaya mengikuti apa yang disepakati. Apakah mudah? Ya tidak, pasti ada bergening, ya, pasti ada pertimbangan, hitung-hitungan, dol tinukunya ada gitu ya. Kalau saya diem, lo bayar berapa? Gitu ya. Aneh dapat apa? Gitu ya. Saya dapat apa kalau saya diem? Gitu ya. Dulu kan ada ya partai yang ramai sekali, sekarang diem. Gitu ya. Ada juga partai yang ramai, tapi setelah dapat jadi diem. Gitu ya. Ya macam-macam. Itulah dunia politik ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami bahwa dunia ini, dunia ini, bahwa pemerintahan ini di dalamnya ada unsur politik, ya. Sampai begini ya, BPK itu independen nggak, teman-teman? BPK, saya ingat-ingat, keadaannya independen atau di bawah pemerintah atau di bawah DPR, Badan Pemeriksa Keuangan. Seharusnya independen sih Pak. Independen. Dia adalah Supreme Audit yang sifatnya mandiri sehingga statusnya adalah lembaga tinggi negara. Ya. Bebas, tidak tunduk kepada DPR, tidak tunduk kepada presiden apalagi. Dia adalah organnya negara. Ya, dia organnya negara untuk melakukan audit. Tapi, ini tapi nih, ya, nggak tahu Indonesia ini selalu ada tapi gitu ya. Anggota BPK harus ada yang berasal dari unsur partai politik, gitu loh, Rek. Ya.
kemarin saudara ngikuti nggak proses pemilihan anggota BPK itu kan? Ada yang tidak direkomendasikan oleh BPD malah jadi, malah jadi. Iya, iya kan? Seru tuh. Alumni STAN lagi. Anak STAN itu kalau sudah ucul dari kampus ngidap-idap ya ampuh anak STAN ini ya. Saya nggak tahu dulu dia mendapatkan inspirasi seperti itu tuh belajarnya dari mata kuliah apa gitu ya. Jangan-jangan mata kuliah saya gitu. Pak Tanda tuh mengajari berpolitik macam-macam. Itu alumni kita ya, alumni kita yang kemarin salah satu anggota BPK itu. Ditolak oleh Dewan, cuman kalau DPD itu nggak punya gigi, DPD kan hanya memberikan pertimbangan gitu. Yang pilih tetap DPR gitu. Loh dia kan bukan partisan Pak, kan berasal dari biaya cukai, dari BC, ya dari BC, non partisan. Mosok orang BC berafiliasi ke partai kan nggak mungkin. Kalau di kantor bisa begitu, tapi kalau di luar kantor siapa yang tahu? Jadi asik aja. Dunia ini mah panggung sandiwara. Jadi sekarang ini ada dari 5 itu kalau nggak salah 3 alumni ya. Dari 5 calon ya masuk 5 besar itu 3 itu alumni ya. Dari BPKP 1, terus dari BPK Bang Bluser itu 1, terus kemudian dari BC yang 1 orang ini ya. Bang Dadang, Bang Bluser sama Nyoman. Alumni semua itu bro. Anak STAN ampuh ya. Luar biasa. Yang akan ini Nyoman akan menggantikan Prof BH. BA kok BH. Bahrullah Akbar. Kalau Bahrullah Akbar itu dari itu tuh ampuh juga tuh ya. Masuk pegawai itu dari SMA. Ya, masuk pegawai dari SMA, terus kemudian sekolah, akhirnya D3, S1, kemudian S2 sampai S3. Sekarang jadi profesor dan menjadi anggota BPK. Itu dulu masuknya dari SMA. Coba, kalau masuknya aja dari SMA bisa jadi anggota BPK, atau malah sampai wakil anggota BPK. Saudara yang masuknya D3 jadi ya. Masuknya pakai ijazah SMA ya. Sampai bisa menjadi seorang anggota BPK dan pernah wakil BPK ya. Ada yang lebih ekstrim lagi itu, tapi sekarang udah pensiun, Prof Mahmudin Yasin. Beliau dulu masuk ke Kementerian Keuangan dengan ijazah SMP. SMP. Masuk Kementerian Keuangan dengan ijazah SMP, sekolah SMA, penyesuaian S1 sampai S3, sampai jadi profesor, dan jabatan terakhirnya apa? Wakil Menteri BUMN zamannya Dahlan Iskan. Masuknya SMP sampai wakil menteri, bro. Nah, saudara masuknya D3 kira-kira jadi apa? Ayo. Saudara jangan kecil hati. Ya. Semangat terus. Baik ya. Jadi kalau penatausahaan ini bisa dikelola dengan baik, bisa dilakukan baik, maka berpengaruh kepada laporan keuangan. Akhirnya kalau laporan bagus, berpengaruh kepada apa? Teman?
kepada opini. Opini atas laporan keuangan pemerintah. Indikasi daripada kemajuan pengelolaan atau penatausahaan BUMN adalah semakin bagusnya opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Ya. Kalau opini terbaiknya itu apa? Opini paling ampuh di dalam laporan keuangan pemerintah apa, Diva? Diva? Halo, Diva. Opini laporan keuangan pemerintah itu yang terbaik apa? Halo, Diva. Saya nggak mau kenceng-kencengin nyebut Diva, nanti anak saya namanya juga Diva nanti ke sini. Anak saya namanya Nazifa, Nazif itu apa? Bersih ya? Nazif. Dulu ada sabun pencuci gitu ya, Nazif itu. Tapi bubar itu. Ya. Ya Bimo. Opini terbaik apa Bim? WTP. Wajar tanpa pengecualian. Oke. WTP. Wani tuku piro. Kok begitu? Ya buktinya kan ada itu kan, beberapa Pemda ketangkep ya auditor dengan aparat Pemda transaksi untuk beli WTP. Ya enggak? Ada yang di Bandung, yang di Bekasi kan pernah itu kejadian. Jadi supaya opininya jadi WTP, bayar gitu ya. Aduh, gitu kan ya. Itu hukumannya lebih berat ya. Lebih berat. Kalau auditor dodolan opini gitu ya. Jarang. Ya. Wajar tanpa pengecualian. Kalau awal-awal dulu, auditor lebih fokus ke laporan keuangan daripada pemerintah. Ya, maksudnya dari perencanaan, penganggaran, sampai pertanggungjawaban laporan keuangannya. Nah, setelah bagus tentang laporan keuangan, sekarang ya beberapa tahun terakhir sudah mulai beranjak juga kepada aset atau BMN-nya. Jadi mulai diseriusi ketika mengaudit terkait dengan BMN. Karena sudah mulai serius mengaudit BMN sehingga Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga mulai membenahi tentang pengelolaan BMN-nya. Khususnya tentang pengelolaan terkait dengan penatausahaan BMN. Makanya telah keluar aturan-aturan ya, mulai dari PP ya 6, 38, 27, 28. Kemudian aturan-aturan turunannya dengan PMK. Sekarang PMK yang mengatur tentang penatausahaan, PMK nomor berapa teman-teman? PMK 181, Pak. 181. Ya. Terus di 334 juga di Kementerian Keuangan ya kan ya, sudah diatur juga. Ketika pemerintah pusat mulai semakin bagus, akhirnya pemerintah BPK, kan BPK juga mengaudit Pemda ya. Iya, BPK itu mengaudit Pemda nggak teman-teman? Ali. BPK itu mengaudit Pemda nggak, Ali? Halo, Ali. Ya, Pak.
BPK itu mengaudit Pemda nggak? Halo, Li. Kurang tahu, Pak. Ya. Sepertinya iya, Pak. Tapi ya. Oke, sekarang yang lain. Makasih ya, Li. Sekarang Bintang. Ya, Bin. Kira-kira BPK itu mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah atau tidak? Iya sepertinya Pak. Ya, kok awakmu kok sepertinya ini aku ragu. Untuk meyakinkan aku tanya yang lain lagi. Ya. Siapa sing ngurung? Maudi, piye mau? Iya, Pak. Iya, Pak, kayaknya, Pak. Kayaknya lagi ya. Aduh gitu ya. Boyo kayaknya itu dihilangin gitu loh. Ya. Andito, piye Dito? BPK juga melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ya, Pak. Ya. BPK itu juga melakukan audit atas barang milik daerah. Kok barang milik? Laporan keuangan pemerintah daerah. Sebentar. Ini ada notifikasi dari Senat. Sebentar. Sebentar ya. Oke, teman-teman. Jadi ini baru rasan-rasan tentang toga barusan dilaporin oleh Sekretaris Senat ya bahwa Bapak toganya sudah di laundry. Apakah diantar ke rumah atau Bapak mengambil ke kantor? Gitu. Ya. Saya itu WFO kapan ya? WFO Rabu. Oh ya pas ya. Pasti sudah ya Rabu. Oh ya udah kalau begitu saya tak nggak usah diantar ke rumah biar sana aja. Tapi masih warnanya merah itu. Jadi warna merah itu warna jurusan, padahal jurusannya udah bubar. Jurusannya sudah bubar, toganya masih. Tak tekok ikan. Nah ini gimana kok warnanya masih merah? No? Ya Pak, yang baru belum jadi. Lagi serius apa enggak? Aku ngono kan ya. Membuat organisasi berubah kok enggak serius aku ngono. Oke, sebentar ya. Tanya lagi. Sebentar ya. Sebentar. Oke, teman-teman. Jadi sampai ya, jadi termasuk ke pemerintah daerah. Kalau ke desa, BPK
Punya kewenangan nggak teman-teman? Mengaudit desa gitu. Kalau Pemda kan bisa tadi. Nah, kalau desa gimana? Bisa nggak kira-kira? Sebelumnya tidak bisa, Pak. Ya, Farhan? Sebelumnya tidak bisa, Pak. Sebelumnya tidak bisa. Ya. Ya, karena dulu kan desa memang sebelumnya malah bisa ya, karena desa waktu itu organ daripada pemerintah daerah kan ya. Kalau sekarang masih terjadi perdebatan, ya, karena desa ini entitasnya berbeda, ya, entitasnya berbeda. Muncul 2014 itu ya. Kalau undang-undang pertanggungjawaban 2004 sehingga belum mengakomodir kondisi saat ini. Namun BPK di dalam kondisi tertentu bisa melakukan sampling ya, minta oleh DPR gitu ya, oleh instansi lain untuk itu maka bisa ya. Jadi teman-teman sekalian, BPK sudah mulai masuk terkait dengan penatausahaan barang milik negara. Penatausahaan ada 3 komponen utama, ya. 3 komponen utama yang dijalankan ketika melakukan aktivitasnya. Jadi ada 3 pekerjaan inti di dalam penatausahaan, yaitu apa ya? Sapa iki sing ngurung? Novia. Iya, Pak. Ya. 3. 3 kegiatan utama penatausahaan apa ya, Mbak? Ada pembukuan, terus ada inventarisasi, sama pelaporan PMN, Pak. Iya. Bagus. Ya. Ada pembukuan, ada inventarisasi, ada pelaporan. Ya, ada 3. Ya. Kita, kalau saya sukanya sih inventarisasi dulu, inventarisasi dulu. Tapi memang sesuainya pembukuan, inventarisasi, pelaporan. 3 kegiatan utama ini yang nantinya akan berujung, akan menghasilkan yang disebut dengan laporan barang. Mulai dari level laporan barang kuasa pengguna, laporan barang pengguna, hingga laporan barang milik negara. Stratanya begitu ya. Di level kuasa pengguna sampai ke level pengelola, yaitu laporan barang milik negara. Itu kegiatan utama. Pembukuan. Apa sih pembukuan barang milik negara? Pengertiannya apa? Krista, Fis, diwaca ya Fis. Ya, buka slide-nya, waca nenai. Baca. Pembukuan. Apa? Pembukuan barang milik negara. Apa? Pembukuan BMN itu apa pengertiannya? Pencatatan BUMN, Pak, dalam buku akuntansi. Bukaan slide diwaca. Ya, lagi buka, Pak. Ini Pak, pendaftaran dan pencatatan BUMN ke dalam daftar barang, Pak. Yes.
Krista ini suaranya kayak suaranya staf ahli Menteri Keuangan bidang hubungan luar negeri waktu Pak Suminto. Tapi sekarang beliau sudah pindah. Suaranya serak-serak gitu. Coba nanti kalau kamu di YouTube-nya itu kamu bukan Pak Suminto, staf ahli Menteri Keuangan. Nanti kalau di video ngomong kayak suaramu itu bisa ya. Gitu, Pak. Dari S1-nya itu HI UNER, Pak Minto itu ya. S1-nya hubungan internasionalnya UNER. Jawa Tengah kok Klaten apa Sragen gitu Pak Minto. Kemudian ngambil S1 di Jepang, S2 di Jepang, S3 di Jepang. Sempat jadi direktur untuk pembiayaan syariah, kemudian staf ahli menteri, sekarang di pengelolaan apa ya sekarang itu lembaga di salah satu lembaga di Kementerian Keuangan yang terkait dengan pembiayaan. Oke. Terus kalau inventarisasi, apa itu inventarisasi? Krisia. Iya, Pak. Apa? Iya, Pak. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BUMN. Ya. Inventarisasi itu kegiatan pendataan, pencatatan, dan membuat laporan. Lupa bedanya dengan pembukuan apa? Kan pembukuan juga membukukan. Bedanya kalau pencatatan di sini adalah pencatatan ketika proses inventarisasinya. Laporannya juga demikian. Ya, laporannya pun khusus laporan yang dibuat atas hasil dari inventarisasi. Laporannya berbeda dengan nanti ketika kita bicara tentang laporan penata usaha. Gitu ya. Oke, terima kasih. Safira, kalau pelaporan apa pengertiannya? Laporan di dalam penata usahaan, kegiatan menyusun laporan, Safira. Halo Safira. Iki do nyanti arek-arek iki. Halo Safira, Kaisa. Belum ya. Bagas, ayo Gas. Namanya Bagas ini kayak dosen akuntansi, ada namanya dosen akuntansi namanya Bagas. Halo Gas. Orang juga gitu. Oh, Gas, pengertiannya pelaporan dalam penata usahaan BUMN apa, Gas? Baik, Pak. Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BUMN yang dilakukan unit akuntansi yang melakukan penatausahaan BUMN pada pengguna barang atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang secara semesteran dan tahunan. Iya. Bentuknya bisa semesteran, bisa tahunan. Ya. Oke, Bagas. Oke. Selanjutnya, tadi saudara sudah saya sampaikan bahwa di dalam penatausahaan itu ada 3 kegiatan. Nah, terkait dengan subjeknya, pelaku penatausahaan sekarang. Pelaku atau subjek dari penatausahaan BUMN itu siapa saja? Nah, siapa? Ayo, yang belum tak senggol, belum bersuara, ayo bersuara. Siapa lagi? Ayo. Subjek dari penatausahaan BUMN. Siapa? Izin Pak. Ya,
Ya, Mbak. Untuk pelaksana penatausahaan BMN pada pengguna barang itu ada unit akuntansi kuasa pengguna barang atau UAKPB, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, UAPPBW, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 atau UAPPBE 1, sama unit akuntansi pengguna barang atau UAPB. Kemudian untuk pelaksana penatausahaan BMN pada pengelola barang itu ada KPKNL, Kanwil DJKN, sama kantor pusat DJKN, Pak. Iya, oke, bagus. Terima kasih ya, Dian. Subjek dari penatausahaan BMN mulai dari level pengelola, terus kemudian level pengguna, sampai level kuasa pengguna. Gitu ya. Yang betul-betul terlibat langsung dalam proses penatausahaan BMN. Nah, di lapangan biasanya yang menatausahakan BMN dengan yang olah akuntansinya itu biasanya orangnya sama kalau pegawainya dikit. Jadi yang ngurusin akuntansi, yang ngurusin laporan penatausahaan BMN. Walaupun sebenarnya nah, sekarang karena sistem informasinya itu sudah terintegrasi simak dengan SPAN, dengan Sakti gitu ya. Jadi sekarang lebih efisien. Biasanya bagian asetnya, terus nanti bagian ketika menginput di aplikasi cukup satu orang saja. Ini perkembangan daripada teknologi yang berdampak berkurangnya jumlah karyawan di kantor. Ya, sekarang begitu. Kemarin ada launching apa namanya? Co-working kalau nggak salah ya, kolaboratif working itu kantor. Jadi ada kantor spot-spot tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan yang di situ pegawai dari macam-macam bisa berkantor. Jadi nggak perlu, misalnya kalau ada pegawai DJKN yang rumahnya di Bintaro, jadi dia tetap ngantor, tapi kantornya di PKN STAN gitu ya. Jadi kan online gitu ya. Jadi co-working gitu ya. Konsep-konsep diikuti. Ya kalau kritik saya sih, ya piye, karena desain dari tata kerjaan ini kan berkembang terus. Ada yang working space, co-working, kolaboratif dalam kerja di satu tempat, sementara kita sudah bangun gedung yang banyak. Nah, gitu. Jadi ini kutuk tuh. Jadi piye gitu ya. Jadi nggak nyambung. Kayak PKN STAN gitu. Ini PKN STAN mahasiswanya sedikit, bangun gedung 8 lantai. Oh, yang kemarin aja nggak dipakai. Bangun 8 lantai, terus akhirnya bingung. Manajer aset bingung. Ini gimana ini? Aset-aset yang idle gimana ini nih? Meja kursi yang ada di ruang-ruang itu nggak tahu sekarang tuh ya. Jangan-jangan sudah penuh dengan debu kenangan gitu ya. Delapan lantai itu. Jadi nanti kalau saudara segera balik ke kampus, saudara akan melihat betapa megahnya PKN STAN. Gitu ya. Tapi di belakang itu, nggak tahu nanti yang depan-depan itu mau dihilangin nggak ya? Parkiran sudah nggak ada, jadi pos sapam yang di tengah-tengah itu sudah nggak ada.
ya, yang ada mesin ATM, yang pos, yang ada kandang burung itu udah rata dengan kenangan. Ya. Telah rata dibuldoser oleh masa lalu. Itu ya. Iya. Oke. Terus apa lagi yang kita bicarakan? Kita sampai jam berapa nih, Ilham? Ya Pak, sampai jam 10. ya, nah Pak. Sebenarnya saya tadi ada penugasan untuk saudara diskusikan, ya, ada sebuah kasus gitu. Jadi PR apa jadi diskusi di sini? Ini kalau breakout room-nya dari tempatmu iso Ilham? Membuat breakout room gitu. Dari saya tidak bisa Pak. Tidak bisa? Tidak bisa. Mungkin nanti Bapak bikin roomnya saja berapa, terus nanti saya bagikan kelompoknya Pak biar masuk sendiri-sendiri Pak. Kalau dari saya bisa nih kayaknya ya. Iya. Terus bagi uangnya piye ya? Delapan partisipan per room. Itu biasanya otomatis enggak nih? Bisa otomatis Pak, bisa dibagi room nanti Mas. Oke. Sudah bagi belum? Saya sudah, Pak. Sudah Pak. Oke.